Tuh. Ya, seperti kemarin aja Bu. Kok nggak nemu saya? Kok Ini Bu. recordnya nggak ini ya? Nggak dapat. Kok, kok titik tiga yang buat minta ngerekamnya nggak ada ya? Ya, coba cari dikit-dikit. Hard video. Oh, nggak ada sih Pak. Kok tumben ya? Ya enggak, iya makanya Bu. Coba aja. Oh, nggak. Udah masuk Bu. Udah nih. Oke. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Salam Pak. Ya, kita hari Senin ini kita mulain belajarnya, yaitu kita mengulas kembali Bu, supaya nanti Ibu tidak lupa. Ya, materi hari ini kita akan membahas yaitu basic BBME di temprem H1, kemudian di H4 sama D1. Jadi basicnya. Nah, di sini supaya nanti Ibu tidak lupa kembali, nanti sebagai dasar setelah selesai pembelajaran ini, nanti Ibu bisa mengingat kembali bahwa pada prinsipnya itu kita harus menguasai basic BPME yang meliputi ekstrim, TP wajib, arah, kemudian membentuk MHV atau tidak membentuk MHV atau ekstrim 2 kali, terjadilah pembalikan arah. Nah, di sini kita akan mulai dengan di ekstrim buy dulu. Setelah adanya momentum ataupun dibilang drop, di sini terjadilah candle keluar area low BB sama MA5 low. Nah, kemudian terbentuklah arah. Arah di sini TP wajib. Ini kita bahas di time frame satu dulu ya Bu ya. Nah, di sini setelah terjadinya TP wajib ketemu MA5 high 10 high, market akan turun enggak kembali atau balik arah. Nah, di sini kita berdasarkan technical BBM O'Malley pada waktu ketemu MA5 high 10 high kita untuk entry sell, stop loss-nya jika dia candle ini menjadi CSHK buy. Nah, kemudian kalau kita belum ada konfirmator, tanda-tandanya dia akan turun kembali, berarti lebih bagusnya kita menunggu konfirmator. Konfirmatornya di mana? Cari time frame M5 atau M15 yang Ibu kemarin dibilang ada setup lengkap. Baru kita entry. TP wajibnya harus di MA5 low 10 low. Setelah Ya. itu tunggu market kembali kemana? Dia membentuk arah. Nah, disinilah bentuk sideways. Nah, di sini setelah terjadinya beberapa re-entry ketemu MA5 low 10 low, MA5 high, ketemu MA5 low, ini jadinya re-entry. Nah, market tidak breakout low BB kembali atau tidak jadi momentum, market akan kembali balik arah 100%, ditandai dengan adanya nanti lebih validnya adalah CSHK. Nah, di sini adanya MHV buy ataupun hilang volume ataupun market berbalik arah. Nah, nanti di time frame M5 sama M15 sudah ditunjukkan. Nah, nanti sudah ditunjukkan. Nah, nanti kita akan bahas, ini kita mengulas sedikit materi yang kemarin. Kita akan membahas nanti di mapping. Nah, ini saya akan memberi waktu untuk mengulas basicnya ini kurang lebih 30 menit. Habis itu kita mapping. Nah, di sini boleh kita buy di sini, area di sini, dengan ditandainya adanya Bollinger Band menciut,
maka harus hati-hati. Nah, di sini akan membentuk MHV. Nah, di mana kita buy-nya? Boleh di area reverse. Setelah reverse, ini retestnya di sini kita buy, stop loss-nya di area Oh. support ataupun dia menjadi momentum kembali. Yang disebutnya momentum itu adalah candle close di bawah low BB. Nah, ini. Jadi kita masuk satu persatu dulu pada waktu kita mau entry di time frame H1. Nah, nanti Ibu pada waktu entry di time frame H4. Nah, ataupun nanti Ibu pada waktu entry di daily. Nah, ini kita bahas satu persatu dulu. Kita entry di time frame H1, ikutin alur. Nah, ikutin alur itu sambil nanti Ibu melihat time frame H4 sama D1. Arahnya apa? Dan nanti supaya jangan kejebak. Nah, di Nah, sini. Nah, itu yang harus diingat, Bu. Nah, kita tarik garis red. Nah, setelah tarik garis red, ini tidak menjadi momentum kembali. Nah, kemudian di area sini setelah dia adanya candle reverse retest ini, kita tarik garis. Nah, ini MHV. Nah, kalau kita takut di MHV-nya, nah nanti tunggu CSHK-nya ini. Break dari CSHK. Nah, lola ini kok langsung menjadi momentum buy, Pak. Nah, ya sudah. Kalau ibaratnya kita mau masuk di CSHK buy, ya tak lari time frame M5 sama M15. Ketemu MA 5 low, 10 low di time frame M15 atau M5. Dia menjadi momentum di time frame M5 ini. Nanti kita buy. Stop loss-nya jika nanti dia menjadi di time frame M15 atau M5 itu menjadi momentum sell. Nah, ini setelah dia menjadi momentum buy, rally, nah berarti kita tunggu. Tunggu apa? Re-entry-nya ketemu MA 5 low 10 low. Nah, habis itu semua setup Ibu sudah ingat di time frame bawah sudah ada konfirmator lengkap. Nah, berarti TP-nya di mana? TP-nya awalnya adalah kita cari area dari kasusnya momentum ini kita ngambil di time frame bawah, berarti TP-nya di area resisten ini dulu. Nah, setelah resisten, nah di sini nanti apakah dia akan naik kembali atau enggak? Nanti setup di time frame bawah sudah akan ketemu. Nah, habis momentum naik, nah, selesai. Area mana kita lihat di sini? Oh ya, berarti kini area resisten ataupun di area supply ini. Nah, berarti kalau ketemu area supply kita harus hati-hati ataupun resisten. Nah, kita kalau hanya istilahnya dasar satu persatu kita menggunakan entry time frame H1. Nah, kemudian nanti kalau Ibu menggunakan time frame H4 berarti ikuti time frame H4. Kalau kita edit time frame H1, ikuti time frame H1, tetapi jangan sampai kita kejebak, kita harus punya mapping nanti. Nah, di sini terjadilah ekstrim. Ini reverse-nya area retest. Ketemu MA5 low, 10 low. Boleh kita entry sell? Boleh. Satu dasarnya dia ketemu area supply. Nah, setelah area reverse, nah kemudian area retest. Di retestnya ini kita entry sell TP wajibnya di MA5 low 10 low. Harus itu nggak mau. Karena apa? Lihat awalnya trennya tren naik. takutnya turun lagi. Nah, trennya tren naik berarti gini Bu. Trennya tren naik pada waktu kita entry sell di ekstrim ini adanya reverse candle, area retest candle yang mematikan sebelah kiri panjang warna merah. Nah, kalau entry sell berarti hanya sekejap. TP wajibnya di MA5 low 10 low. Halus. Nah, setelah itu candle membentuk arah. Re-entry kecil-kecil sideways dengan adanya Bollinger Band menciut. Nah, kalau dibilang di dalam demand supply ini adalah area base. Ketemu area base. Area apa? Base. Base-nya adalah area supply.
Nah, di sini setelah adanya reentry beberapa kali, candle tidak menjadi momentum buy kembali. Terbentuklah MHV, ini reverse-nya, ini retest. Terbentuklah CSHK. Nah, posisinya ini market sudah jadi. Nah, kita harus paham setelah adanya pembentukan market sideways ini, ada Bollinger Band menciut di sini sama di sini ketemu. Kita harus tarik garis horizontal. Ini sama di area ini. Bollinger Band-nya di mana? Di sini ya, di sini. Nah, berarti Bollinger Band-nya menciut, berarti mendatar antara low BB dengan mid BB jaraknya pendek. Berarti posisi dia adalah menciut. Nah, berarti setelah candle berubah arah menjadi CSHK sell ini, posisi Bollinger Band-nya menciut. Kalau kita berdasarkan teknikal apapun, kondisi Bollinger Band menciut, kita tidak disarankan untuk entry. Karena apa? Karena pada waktu Bollinger Band-nya menciut atau mendatar, market akan membentuk sideways ataupun dibilang membentuk base. Ini akan bisa mengubah arah apakah dia naik atau turun. Nah, dengan dasar adanya CSHK sell ini, berarti kita entry-nya ketemu MA5 high, 10 high kita entry sell. Kemudian ditambah setup lengkap di time frame bawah sudah memenuhi. Berarti stop loss-nya adalah di atas stop BB ataupun area shadow. Di atas shadow ini ditambah spread yang berlaku di broker yang digunakan. Nah ini. Kemudian dengan adanya dua A, satu ekstrim kemudian adanya MHV. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan adanya beberapa kali entry membentuk MH re-entry buy. Kemudian dia menjadi momentum lagi. Nah, ini bisa dasarnya beberapa kali terjadinya re-entry buy dan market tidak menjadi momentum buy kembali naik ke atas, market akan turun ditandai dengan adanya satu ekstrim MHV sell. CSHK sell ini tadi membentuk CSHK berarti secara jangka pendek Bollinger Band-nya itu menciut, mendatar, posisinya market mendatar, sideways. Berarti target kita kalau mau sell di time frame kita menggunakan barometernya H1, stop loss-nya jika menjadi momentum buy lagi. Nah, bagaimana stop loss-nya? Kalau karena stop loss-nya kita jadi momentum, tunggu re-entry-nya. Jangan kita ngejar market. Langsung kita buy. Nah, boleh. Nah, berarti minimal kita harus ada re-entry. Re-entry-nya ketemu MA5 low, 10 low. Nah, kemudian tanda-tandanya akan naik, berarti time frame bawah sudah dipenuhi. Nah, karena posisinya dia sudah melebihi dari area supply, ini berarti kalau kita satu digabungkan dengan menggunakan demand supply area retest, retest di sini tidak mampu lagi breakout area supply ini, berarti kita sudah berani buy. Nah, berarti ibu sudah sempurna. Satu menguasai demand supply, area support resisten, kemudian ditambah dengan BBME lebih sempurna lagi. Berarti pandangan pada waktu kita melihat market mau entry ataupun open posisi, dasar ibu sudah ada 3 teknikal yang ibu kuasain. Area supply sudah di breakout, kena cut loss kita. Berarti pola pikir kita, oh ya retest ini sudah tidak mampu, dia breakout area supply ini, berarti saya sudah berani buy. Kemudian area resisten juga sudah di breakout, naik di sini. Ini area resistennya. Nah, berarti otomatis saya sudah berani buy. Nah, kemudian secara BBME, time frame H1 menjadi momentum buy, kemudian
setup sempurnanya di time frame bawah M5, M15 mana yang muncul lebih awal, sudah terpenuhi, berarti saya sudah siap. TP-nya di mana? TP-nya dicari area supply ataupun area resisten terdekatnya. Nah, area stop loss-nya di mana? Area stop loss pasti dikasih. Stop loss-nya jika kalau nanti menggunakan technical BBME dia menjadi CSHK sell. Breakout mana? Breakout mid BB sama MA5 low 10 low ataupun berdasarkan candle MA50 ini dia posisi candle MA50 begini, breakout MA50 berarti kita cut loss. Nah, ini kalau kita menggunakan satu persatu menggunakan entry dengan menggunakan time frame H1. Nah, ini dengan menggunakan area supply, oh berarti dia tidak mampu lagi ya saya sell. Area retest di sini tidak mampu lagi, berarti posisinya sudah di breakout, di sini merah, saya sell. Targetnya mana? Support area terdekatnya. Inilah Bu yang dibilang setup BBME itu hanya meliputi ekstrim, kemudian kalau dibilang ekstrim buy dari momentum, kemudian CSHK. Setelah CSHK re-entry, kalau terjadinya re-entry. Nah, setelah CSHK jadi momentum. Perlu diingat, setelah terjadinya CSHK ini, saya kembali CSHK buy ini, tidak berlakunya MHV. Ingat, perlu ingat. MHV buy. Upamanya setelah market itu ini jadi CSHK buy, ini dia turun ketemu MA5 low 10 low bersama mid BB, naik ini di sini bukan MHV. Jadi terjadinya re-entry. Re-entry apa? CSHK buy ini. Ini yang harus diingat. Nah, inilah hanya kita di dalam BBME hanya menemuin 3 setup Bu ya. 3 signal, yaitu apa ekstrim, kemudian TP wajib, re-entry MHV. Market hilang volumenya ataupun akan berbalik arah ditandai dengan munculnya CSHK sell. Candle breakout area mid BB sama MA5 low. Nah, di mana kita entry-nya? Ya di re-entry. Di re-entry mana? Re-entry CSHK dan re-entry momentum ini. Jadi dasar kita itu di dalam technical BBME hanya ditunjukkan untuk entry itu hanya di momentum, re-entry momentum ini sama re-entry CSHK. Dah, itu dasarnya. Sama kebanyakan orang belum berani di MHV karena MHV sering gagal, ada gagalnya. Nah, kegagalan itu biasanya MHV itu ya saya mengulas dikit terjadinya re-entry buy di time frame atas. Kalau terjadinya ini extreme sell, TP wajib, naik MHV, di sini terjadinya CSHK sell, dia kembali naik lagi. Berarti di time frame H4 ini bisa re-entry buy dari momentum. Ini. Nah, ada yang entry-nya di momentum, re-entry momentum, Bu. Seperti saya jarang entry di re-entry CSHK. Kalau melihat candle posisinya Bollinger Band-nya itu menegak. Nah, kalau saya biasanya entry itu di H1 momentum, H4 momentum. Apakah terjadi momentum sell, apakah terjadi momentum buy. Posisinya Bollinger Band yang menegak, di time frame H4 juga menegak, ataupun di time frame H4 terjadi momentum buy ini, rally, di time frame H4 juga rally. Udah, saya ngambil, ketemu MA5 low, 10 low. Itu pasti, udah. Ketemu area support, area resistennya, saya close. Nah, kebanyakan orang-orang yang sudah
istilahnya ini ya Bu ya, profitnya banyak. Itu di momentum Bu. Hmm. Iya pas naik ya. Pas. Ya, posisinya H4 itu momentum rally, H1 rally. Nah Hmm. ini sudah paling aman. Ketemu MA5 yang berlawanan udah babat baik, udah. Karena apa? Di time frame bawah ini dia ketemu MA5 low 10 low ataupun reject MA50 bersama mid BB ataupun ekstrim, ini hanya memenuhi syarat time frame H4 ketemu MA5 low 10 low. Nah, dia naik kembali. Nanti kita bisa buktikan. Nah, ini. Jadi saya ulangi lagi, entry atau open posisi pada waktu terjadinya pergerakan market hanya kita mencari entry-nya di satu re-entry momentum, re-entry CSHK dan MHV. Jadi tiga posisi ini aja Bu. Hmm. MHV sell, re-entry buy momentum, re-entry buy CSHK. Ya, Terus akan. jadi perlu diingat setup yang disediakan di BBME untuk open posisi atau entry pada waktu market bergerak terjadilah re-entry CSHK, re-entry momentum, dan MHV. Tiga posisinya doang Bu. Di time frame berapapun. Apakah di time frame H1 ataupun H4 ataupun daily ataupun weekly ataupun monthly. Ini. Nah, kemudian yang perlu diingat posisi Bollinger Band-nya. Bollinger Band itu mendatar sideways. Kalau hanya sideways, hanya terbentuknya top, low, top, low, di reverse, di retest, di reverse, retest. Di time frame berapapun. Nah ini, time frame apakah di D1, H4, D1. Nanti kita bisa buktikan. Nah ini, inilah perputaran pergerakan market dengan menggunakan technical BBME terbentuklah tiga setup yaitu extreme buy, CSHK buy, momentum buy. Kembalilah terbentuknya extreme sell, MHV sell, CSHK sell, momentum sell kembali. Jadi perputaran hanya tiga posisi Bu. Ekstrim CSHK momentum. Momentum kemudian dimatikan dengan adanya ekstrim balik arah. Re-entry dan arah MHV. Nah, ini pergerakan market sama. Ekstrim buy time frame 1 TP wajib, re-entry sell dari momentum ini. Tanda-tandanya re-entry momentum sell sudah Ibu kuasain, setup lengkap time frame bawah. Nah, momentum kembali. Terbentuklah apa? Momentum. Ini terjadinya candle re-entry sell tadi. Momentum ini re-entry sell turun, momentum kembali. Tanda-tanda re-entry sell dari momentum ini ketemu MA5 yang berlawanan, dia akan turun, Ibu sudah kuasain. Setup lengkap time frame bawah. Nah, satu, berarti time frame Ibu sudah ingat. Nah, sama extreme buy, re-entry sell kembali, beberapa kali tidak menjadi momentum, balik arah terbentuknya MHV buy, CSHK buy. Lihat lagi posisi Bollinger Band-nya menyiut. MHP lagi. Nah, nih. Sini tarik posisinya. Ini belum jadi, kita belum tahu. Berarti dicari area re-entry tadi. Beberapa kali terjadinya re-entry sell,
candle tidak menjadi momentum sell kembali, berarti candle naik melalui CSHK, ikutin. Sambil kita ngeliat time frame bawah, time frame atas, arahnya apa. Nah, habis itu ingat, setelah terjadinya CSHK buy, tidak berlakunya MHV buy, candle rejeksi, mid BB, terjadinya re-entry buy. SL-nya di mana? Area low BB ataupun area support. Ini. Nah, setelah itu candle naik jadi momentum. Momentum kita tidak boleh kejar. Tunggu re-entry-nya. Berarti kalau kita nunggu time frame bawah, nunggu time frame H1 entry-nya, ini ekstrim, ada rejeksi, merah, merah. Berarti reverse-nya pada waktu kita mau entry di ekstrim, boleh. Nah, tapi di BBM tidak diwajibkan di ekstrim. Tapi kalau kita sudah berpengalaman, boleh. Sambil kita ngelihat dikasih rectangle, time frame H4 apa, pas ketemu candle di area ini, posisinya apa, di time frame H4 apa, D1 apa. Berarti kasih rectangle ini nanti kan kelihatan. Oh ya, ini ketemu di sini. Kasih rectangle di sini, terbentuklah hammer terbalik, martil, kemudian ini ada retest, ini reverse-nya, ini retest. Nah, berarti Ibu setelah tidak garis kayak ginian, terbentuknya ini, Ibu lari time frame H4 apa, D1 apa, setup-nya. Ini. Kembalilah dia ke bentuk kayak ginian. Posisi time frame H1 setelah masuk di Bollinger Band-nya, posisinya adalah MA50 masuk di tengah-tengah. Kita geser dengan adanya ini, tarik atas, ini sudah jadi dengan posisinya Bollinger Band MA50 keluar dia masuk kembali di tengah-tengah. Sideways. Nah, ini apa terjadinya momentum reject ECSHK, reject low BB. Reject low BB. Kembali lagi CSHK buy. Nah, inilah yang dibilang market to sideways. Jadi posisinya di reverse,